Namanya tinggi dalam daftar majalah Time dari 10 wanita terkaya sepanjang masa. Pundi-pundinya melebihi kekayaan wanita manapun di dunia hingga hari ini. Dia bahkan lebih tajir dari Ratu Mesir paling terkenal, Cleopatra, dan penguasa Rusia, Catherine yang Agung. Pewaris perusahaan mobil mewah BMW, Susan Kletin, dan maestro kosmetik L'Oreal, Liliane Bettencourt, keduanya jauh di belakang. Dia adalah Wu Zetian, satu-satunya kaisar perempuan dalam 4.000 tahun sejarah Kekaisaran Tiongkok. Ia memerintah pada abad ke-7 Masehi dan sukses. Selama 15 tahun masa pemerintahannya, Wu berhasil memperluas pengaruh kerajaannya di Asia Tengah. Kerajaannya kemudian menjadi yang terbesar di dunia pada masa itu. Negara ini juga makmur melalui perdagangan komoditas berharga seperti teh dan sutra di sepanjang jalur sutra. Selama masa pemerintahannya, Wu berhasil memerintah seefektif mungkin. Di bawah pemerintahan Wu, pengeluaran militer dikurangi, pajak dipotong, gaji untuk para pekerja terbaik dinaikkan, tunjangan pensiun diberikan, dan sebidang tanah yang luas di dekat ibu kota diubah menjadi pertanian, tulis Mary Anderson dalam bukunya, The Hidden Power. Dia juga telah menciptakan peluang bagi wanita lain untuk berprestasi di berbagai bidang sastra, sains, bahkan pemerintahan. Meski banyak sejarawan menyalahkan politik karena melegitimasi kekuasaannya sebagai permaisuri. Salah satunya adalah Sangguan Waner. Wu menunjuk mantan budak itu sebagai orang kepercayaan dan penjabat sebagai Perdana Menteri. Keadaan Wu berdasarkan keberhasilan pemerintahan dan kebrutalannya mengubah asumsi pada masanya bahwa perempuan tidak bisa berkuasa dan bahwa mandat para dewa tidak bisa dialihkan kepada perempuan. Namun, Wu Zetian adalah sosok yang kontroversial. Di satu sisi, dia dianggap bangsawan. Yang lain menuduhnya sebagai penjahat. Wu Zetian memasuki istana sebagai selir Taizong, penguasa dinasti Tang yang lebih cenderung menjadi kakeknya. Dia masih berusia 14 tahun saat itu dan orang-orang dengan akrab memanggilnya Wu Mei. Meskipun dia berasal dari daerah terpencil, orang tuanya masih kaum bangsawan dan kaya, yang memungkinkan dia bermain musik, menulis, dan membaca buku klasik Tiongkok. Sang ibu, yang mengantar putrinya ke istana dengan air mata berlinang. Dia tidak ingin anaknya menjadi selir. Namun, Wu menggunakan ungkapan ini untuk menenangkan perasaan wanita yang melahirkannya itu. Ketika sang ibu mengetahui bahwa putrinya memiliki ambisi besar di dadanya, sang ibu pun berhenti menangis. Dia tidak hanya memikat sang kaisar, tetapi pesonanya juga meluluhkan hati sang pangeran. Keluarga Wu berkuasa sebagai selir dari dua kaisar dinasti Tang, yang merupakan ayah dan anak. Kejam dan penuh skandal. Sepanjang sejarah, Wu digambarkan sebagai seorang zalim. Sejarawan melihatnya dari sisi negatif. Ia berhati ular dan memiliki sifat seperti serigala, demikian dikutip dari situs Smithsonian.com. Sejarawan lain menulis, dia membunuh saudara perempuannya, membantai saudara laki-lakinya, membunuh penguasa, meracuni ibunya sendiri. Dia dibenci oleh dewa dan manusia. Ia juga dikenal sebagai orang yang jahat. Konon, dia juga rela menuruti hasrat seksual Taizong yang tidak biasa. Kekuatannya itulah yang membuat Wu menonjol dari wanita lain di istana.
Hal ini membuatnya bisa bersaing dengan para selir yang jumlahnya hampir 30 orang. Meski tak mampu memberikan keturunan, Kaisar tetap menganggapnya favoritnya. Pada 649 Masehi, penguasa meninggal. Seperti selir lainnya, dia dikirim ke biara untuk menghabiskan hidupnya di sana. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana. Pesona Wu menarik pewaris tahta, Kaisar Gaozong, yang menjadikannya selirnya 3 tahun setelah kematian ayahnya. Kembali ke istana, Wu memulai ambisinya. Ratu Wang dan selir Xiaoshu adalah saingan cintanya yang ingin mereka singkirkan. Dia bahkan membunuh bayi perempuannya dan menjadikan Ratu Wang yang akhirnya menahan bayi itu sebagai kambing hitam. Setelah naik tahta pada tahun 655 Masehi, Wu memerintahkan eksekusi Wang dan selirnya Xiaoshu. Mereka bahkan dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam tong anggur sebelum dibuang. Wu juga mengangkat anggota keluarganya ke posisi penting. Perlahan, wanita itu mulai memerintah bersama suaminya. Setelah Kaisar Gaozong meninggal pada tahun 683 Masehi, keluarga Wu menggantikannya sebagai janda permaisuri. Menetapkan putranya Li Xian sebagai Kaisar Zongzong. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah menggulingkan seorang kaisar baru yang sulit diatur. Putra keempat Wu Jili, Li Dan, sebagai Kaisar Ruizong. Pada tanggal 16 Oktober tahun 690 Masehi, Wu merebut tahta, memproklamirkan dirinya sebagai kaisar, mendirikan dinasti baru, dinasti Zhou, dan memerintah ibu kota Luoyang. Artinya, Wu mengisi seluruh istana dengan agen mata-mata dan mendengarkan percakapan orang. Mereka yang tidak setuju dengan kaisar pasti akan tersingkir. Wu juga dikatakan telah menciptakan sekelompok pria muda dan tampan. Ada juga desas-desus bahwa dia melakukan hubungan terlarang pertamanya dengan seorang pria bernama Huaiyi, diikuti oleh Zhang bersaudara. Pada tahun 705 Masehi, negara bagian Wu berusia lebih dari 80 tahun dan kekuatannya melemah. Dia terpaksa mengembalikan putranya, Kaisar Zongzong, sebagai raja. Kesalahan terbesarnya adalah menikahkan putranya dengan seorang selir yang sangat mirip dengannya, kejam dan ambisius. Namun, ketika dia meninggal, dia dimakamkan. Bukan sebagai kaisar, tapi sebagai ibu suri. Kemudian penerusnya berusaha menghapus Wu Zetian dari sejarah. Beberapa sejarawan modern telah mencoba memahami sosok Wu Zetian tanpa prasangka masa lalu. Termasuk pertanyaan tentang nama liar Wu Zetian. Selain itu, ini bukan hal baru. Banyak pemimpin perempuan menghadapi tuduhan serupa, misalnya Permaisuri Iren dari Bizantium atau Catherine yang Agung dari Rusia.